saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tahun ini, rakyat Indonesia memang memperingati HUT RI ke-78. Tapi tahu nggak? Jauh sebelum bernama Indonesia, negara ini punya beberapa nama yang sempat populer di kalangan masyarakat internasional loh. Mau tahu apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama ada Dwi Pantara yang diidentifikasi mulai digunakan sejak tahun 78 Masehi. Nama ini ditemukan dalam berbagai catatan kuno bangsa India yang menamai kepulauan ini dengan Dwi Pantara, yang berarti kepulauan tanah seberang atau negeri di antara pulau-pulau yang merujuk pada ciri geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Nama ini diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta yaitu Dwipa, yang artinya pulau, dan antara yang berarti luar atau seberang. Dalam kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan bahwa pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa yang berarti pulau emas. Suwarna Dwipa ini diperkirakan merujuk kepada pulau Sumatera saat itu, yang terletak di Kepulauan Dwi Pantara. Sebenarnya di masa itu, Indonesia juga mendapat julukan lain, seperti kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan negeri kita sebagai Nanhai, yang berarti Kepulauan Laut Selatan, atau bangsa Arab yang menyebut wilayah kepulauan kita sebagai Jazair Al-Jawi, yang berarti Kepulauan Jawa. Bahkan, nama Latin untuk kemenyan itu berasal dari nama bahasa Arab loh, yakni Luban Jawi, yang artinya kemenyan Jawa. Soalnya para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Lalu, sekitar tahun 1275, konsep Cakrawala Mandala Dwi Pantara diperkenalkan oleh sosok Raja Singasari Kertanegara. Konsep ini dibuat untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan kepulauan tanah seberang dengan Jawa di bawah kewibawaan Singasari demi mencegah dan melawan ancaman dari bangsa Mongol yang berencana membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Sebenarnya dalam bahasa Sanskerta, Nusantara memiliki makna persis dengan Dwi Pantara tadi, yaitu Nusa yang berarti pulau, sedangkan Antara berarti di luar. Dengan kata lain, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar wilayah kekuasaan Majapahit atau di luar Pulau Jawa yang membentang dari ujung barat Sumatera hingga bagian timur di Papua adalah Nusantara. Nusantara yang sudah digagas oleh Kerajaan Majapahit sejak abad ke-12 dan bisa ditemukan dalam literatur Jawa hingga abad ke-16. Kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Negara Kertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit, yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Kata Nusantara tercatat pertama kali diucapkan oleh Patih Majapahit, Gajah Mada, lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa, yang diucapkan saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa itu sendiri berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Setelah itu ada Hindia yang diberikan oleh orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia. Nama Hindia yang berarti Indus pertama kali diciptakan oleh Herodotus, ahli ilmu sejarah asal Yunani. Kemudian, nama ini menjadi terkenal setelah bangsa Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama menyusur Sungai Indus di tahun 1498 Masehi. Dalam ekspedisinya, ia menemukan gugusan kepulauan saat mencari rute langsung dari Eropa ke Malabar atau India.
Vasco da Gama pun menamai gugusan kepulauan itu dengan nama Hindia karena letaknya yang berada di perbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian, saat bangsa Belanda datang pertama kali ke sini pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mereka pun menggantinya dan memberi nama Nusantara sebagai Hindia Belanda atau Nederlands Indie, sebagai tanda bahwa wilayah Nusantara menjadi daerah koloni atau jajahan kerajaan Belanda. Hindia Belanda atau yang juga kadang disebut Nederlands Oost-Indie ini dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Verenigde Oost-Indische Compagnie alias VOC yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Nama asli Hindia Belanda atau Dutch Indies diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai Hindia Timur Belanda untuk membedakannya dengan Hindia Barat Belanda. Namun ternyata, gak semua orang Belanda suka dengan julukan Hindia Belanda alias Nederlands Indie itu. Seorang penulis asal Belanda, Eduard Douwes Dekker, justru gerah dengan julukan yang diberikan negaranya kepada Indonesia karena ia menyaksikan sendiri perlakuan buruk para penjajah terhadap penduduk pribumi dan merasa jijik, aku jijik mas, atas pemberian nama itu. Di awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1860, di dalam novel satirnya berjudul Max Havelaar yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Pemilik nama pena Multalitu ini pun mengusulkan nama Insulinde yang berasal dari kata insula yang dalam bahasa Latin berarti pulau. Sehingga Insulinde memiliki makna kepulauan Hindia. Gak cuman itu, Eduard Douwes Dekker pun sebagai penulis Belanda abad ke-19 ini ternyata memberikan julukan lain kepada negeri kita, yaitu Zamrud Khatulistiwa alias The Emerald of Ecuador. Ia mengungkapkan itu dalam salah satu surat yang ia tulis tentang keindahan alam negeri ini. Itu karena letak geografis Indonesia yang dilintasi tepat oleh garis Khatulistiwa. Dan jika dilihat dari angkasa, negara kita ini katanya terlihat seperti batu zamrud. Soalnya gugusan kepulauannya amat hijau, menyejukkan mata, alias emerald. Namun belakangan julukan ini tidak lagi hanya mengacu pada Indonesia saja. Zamrud Khatulistiwa kemudian digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan hutan tropis yang melimpah di sekitar daerah sepanjang garis Khatulistiwa di berbagai negara seperti Brazil, Republik Kongo, dan negara-negara lain yang berada di wilayah Khatulistiwa. Terus ada julukan The Malay Archipelago yang berarti Kepulauan Melayu. Julukan ini dipopulerkan Alfred Russel Wallace, seorang penjelajah sekaligus ilmuwan asal Britania Raya, setelah dia berkunjung ke tanah air pada tahun 1854 hingga 1862. Kawasan Malay Archipelago juga termasuk Malaysia, Singapura, Kepulauan Indonesia. Nah, arti dari Malay sendiri adalah Melayu, sedangkan archipel berasal dari bahasa Yunani yaitu archipelagus. Nah, arki ini artinya memerintah, pelaguis artinya laut. Jadi maknanya berarti menguasai laut atau kumpulan pulau-pulau Melayu. Nah, FYI nih Pop Gengs ya, Alfred Russel Wallace ini adalah sosok banyak memberi pengaruh pada dunia biologi. Hasil penelitiannya menghasilkan hipotesis garis Wallacea yang mengelompokkan wilayah geografi fauna spesies Asia dan Australia. Sehingga kita akhirnya tahu misalnya kenapa nggak ada gajah dan harimau di daerah timur Indonesia. Atau kok hewan-hewan endemik di Sulawesi nggak ada yang mirip sama hewan di Jawa, padahal sama-sama Indonesia. Nah, di masa pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945, Indonesia punya julukan lain lagi nih. Mereka memakai istilah Toindo, yang berarti Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Ya, nggak berlangsung lama sih, karena seperti kita ketahui ya, Jepang ini harus hengkang dari Indonesia setelah dikalahkan oleh sekutu tahun 1945. Inilah yang menjadi momentum kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Selamat menyambut HUT RI yang ke-78, jaya selalu!